的冬天。现在。Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang saya ambil dari waktu kita kunjungan ke sebuah panti jompo, yang mana waktu itu kami bertemu dengan seorang kakek tua yang berada di panti jompo tersebut yang mempunyai 3 orang anak, dan beliau itu merasa ketiga anaknya ini tidak berbakti terhadap dia. Entah kenapa setiap kali saya mengingat itu saya selalu terharu, dan saya mencoba menuliskannya ke dalam sebuah tulisan, dan entah kenapa setiap kali saya mencoba membacanya saya selalu merinding ya, entah kenapa. Semoga saja kita semua dapat menerima pesan, menangkap pesan moral yang ada di dalam cerita ini. Pada waktu itu kami melakukan kunjungan ke rumah orang jompo, atau lebih dikenal dengan sebutan panti jompo. Kebiasaan ini kami lakukan untuk lebih banyak mengenal arti sebuah kebahagiaan, bahwa akan lebih membahagiakan kalau kita bisa berbagi bersama orang-orang yang kesepian dalam hidupnya. Kita semua tahu bahwa di panti jompo tersebut adalah tempat orang-orang tua yang sudah lanjut usia berada di sana. Dan bahkan ada yang teman saya yang mengatakan bahwa kenapa kok kita pergi ke panti jompo, karena di sana itu memang tidak ada yang namanya hiburan. Hampir setahun cuma sekali aja, yaitu tahun baru. Karena apa? Karena nggak mungkin kalau kita seperti merayakan ulang tahun anak kita di sana, kan umumnya mesti ke panti asuhan. Jadi di sana itu hampir dikatakan gersang akan hiburan. Ketika itu seorang sahabat sedang berbicara dengan beberapa ibu tua. Tiba-tiba mata sang sahabat tertuju pada seorang kakek tua yang sedang duduk menyendiri sambil menatap ke depan dengan tatapan kosong. Lalu sang sahabat mencoba mendekati kakek itu dan mengajaknya berbicara. Sang sahabat berbicara dengan kakek tersebut, ya semula basa-basi, bicara ringan seperti apa kabarnya, kayak seperti itu. Perlahan tapi pasti sang kakek akhirnya mau mengobrol dengan sang sahabat, sampai akhirnya si kakek menceritakan kisah hidupnya. Karena dengan kepandaian berkomunikasi dari sang sahabat, akhirnya si kakek tersebut mau menceritakan kisah hidupnya dan mengapa kok dia sampai berada di panti jompo tersebut. Si kakek memulai cerita tentang hidupnya sambil menghela nafas panjang. Sejak masa muda saya menghabiskan waktu saya untuk terus-menerus mencari usaha yang baik untuk keluarga saya, khususnya untuk ketiga anak saya yang sangat saya cintai. Sampai akhirnya saya mencapai puncaknya, di mana kami bisa tinggal di rumah yang sangat besar, lengkap dengan segala fasilitas yang sangat bagus. Jadi di waktu muda si kakek ini bisa dikatakan giat bekerja. Dia mencari berbagai macam usaha, mulai dari yang menghasilkan kecil maupun yang menghasilkan gede, duit gede. Tujuannya apa? Yaitu untuk keluarganya, terutama untuk ketiga anaknya. Demikian pula dengan anak-anak saya. Mereka semua berhasil sekolah sampai ke luar negeri dengan biaya yang tidak pernah saya batasi. Apapun keinginan anak saya, selalu saya usahakan agar terpenuhi. Akhirnya mereka semua berhasil dalam sekolah, juga dalam usahanya, dan juga dalam keluarga. Jadi si kakek ini selain mencari usaha sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan uang, dia pun juga memikirkan ketiga anaknya dalam hal pendidikan. Jadi sampai dikirim ketiga anaknya dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan supaya apa? Supaya pendidikannya tinggi. Dan akhirnya ketiga anaknya itu juga berhasil dalam usaha. Mereka semua juga memiliki bisnis sendiri-sendiri dan akhirnya juga mempunyai keluarga. Tibalah di mana kami sebagai orang tua merasa sudah saatnya pensiun dan menuai hasil panen kami. Tiba-tiba istri tercinta saya yang selalu setia menemani saya dari sejak saya memulai kehidupan ini meninggal dunia karena sakit yang sangat mendadak.
Jadi entah kenapa, ya mungkin karena penyakit jantung atau penyakit apa, yang mana terseranglah istrinya terhadap penyakit tersebut. Akhirnya dia harus meninggalkan sang suami tercinta, meninggalkan kakek tersebut. Sejak kematian istri saya, tinggallah saya dengan para pembantu kami, karena anak-anak kami semua tidak ada yang mau menemani saya, dikarenakan mereka sudah mempunyai rumah yang juga besar. Jadi setelah istrinya meninggal, si kakek tinggallah bersama para pembantunya, karena anak-anaknya pun juga sudah mempunyai rumah yang tidak kalah besar. Hidup saya rasanya hilang. Tiada lagi orang yang mau menemani saya di saat saya memerlukannya. Si kakek merasa kesepian karena dia sudah tidak merasa sudah tidak ada orang yang mau menemaninya. Tidak sebulan sekali anak-anak mau menjenguk saya ataupun memberikan kabar melalui telepon. Jadi sejak kematian istrinya, jarang sekali ketika anaknya itu menyapa, bahkan menelpon pun jarang, bisa dikatakan hampir sebulan sekali tidak pernah. Lalu tiba-tiba anak sulung saya datang dan mengatakan kalau dia akan menjual rumah yang mana kakek tersebut tinggal. Jadi suatu hari tidak ada kabar apapun, si anak sulung ini datang ke rumah kakek dan bermaksud menjual rumah kakek tersebut. Karena selain tidak efisien, toh saya juga dapat tinggal dengannya. Jadi kakek tersebut pun akhirnya mendukung dengan berbagai alasan yang diutarakan oleh si anak sulung ini. Selain tidak efisien, saya pun juga akan tinggal dengan si anak ini. Dengan hati yang berbunga, saya menyetujuinya. Karena memang saya juga tidak memerlukan rumah besar lagi tanpa ada orang-orang yang saya kasih hidupnya. Akhirnya dengan hati yang berbunga, si kakek ini menyetujui, mengiyakan langsung dengan pertimbangan apa? Saya itu yang saya cari itu adalah hidup bersama dengan orang-orang yang saya cintai, tidak dengan rumah besar tapi kosong, nggak ada orang yang saya cintai. Setelah itu saya ikut dengan anak saya yang sulung. Tapi apa yang saya dapatkan? Setiap hari mereka sibuk sendiri-sendiri. Kalaupun mereka ada di rumah, tak pernah sekalipun mereka mau menyapa saya. Semua keperluan saya pembantu yang menyiapkan. Untunglah saya selalu hidup teratur dari muda. Maka meskipun sudah tua, saya tidak pernah sakit-sakitan. Jadi setelah tinggal di rumah anak yang sulung ini, si kakek ternyata apa yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Setiap hari, setiap saat, hampir setiap jam, si anak sulung ini sebenarnya punya waktu, tapi mereka itu selalu menyibukkan sendiri, menyibukkan dirinya sendiri dengan aktivitas-aktivitas yang mana mungkin baca koran lah, baca buku lah. Kalau nggak di rumah ya mereka akhirnya berbisnis, mungkin yang melakukan hobinya yang olahraga dan sebagainya. Lalu saya memutuskan untuk tinggal di rumah anak yang saya nomor 2. Jadi karena tidak kuat lagi tinggal di rumah anak sulung, si kakek ini memutuskan untuk meninggalkan. Kemudian tinggal di rumah anaknya yang nomor 2. Saya berharap kalau saya akan mendapatkan sukacita di dalamnya. Dengan harapan apa? Dengan harapan si kakek ini menemukan impian yang selama ini dia impikan, yaitu bisa diperhatikan, bisa berkumpul, bisa bercanda